Halo sahabat Manggu, kembali lagi di channel Manggu Media. Dan semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada, apalagi di tengah bulan Ramadan yang saat ini sedang berlangsung. Nah, kalau kalian mahasiswa dan sudah lulus tapi bingung mau kerja apa, stay tune, karena hari ini kita akan bahas pekerjaan yang bikin masa depan kalian makin cerah. Dan gak cuma bikin dompet kalian tebel, tapi bikin kalian jadi orang penting di tahun 2030. Apa aja pekerjaannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah guys, dunia tuh lagi berubah cepat banget. Teknologi, AI, energi hijau, sampai kesehatan mental jadi penutup topik di mana-mana. Menurut World Economic Forum, bakal ada 78 juta pekerjaan di 2030 gara-gara transformasi ini. Tetapi tenang, gak semua bakal diganti jadi robot. Justru ini bisa jadi peluang buat kamu mahasiswa buat ambil posisi paling depan. World Economic Forum memberikan laporan yang berjudul The Future of Jobs Report 2025 yang mensurvei lebih dari 1.000 pengusaha mewakili 14 juta pekerja di 22 klaster industri dan 55 ekonomi. Laporan ini memprediksi penciptaan 170 juta pekerjaan baru dan penggantian 92 juta pekerjaan antara 2025 hingga 2030. Nah, berikut ini adalah daftar lengkap 10 pekerjaan yang akan sangat dibutuhkan pada tahun 2025 hingga 2030 nanti. Yang pertama yaitu spesialis kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Alasannya karena AI terintegrasi di berbagai bidang industri. Perusahaan butuh inovasi dan efisiensi melalui model AI. Yang kedua, ahli keamanan cyber. Alasannya, ancaman cyber meningkat seiring dengan digitalisasi. Perlu proteksi di era cloud dan IoT. Kemudian yang ketiga, tenaga medis dan perawatan kesehatan. Populasi semakin menua. Teknologi medis hijau, fokus kesehatan pasca pandemi meningkatkan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, insinyur energi terbarukan. Alasannya transisi energi hijau didorong perubahan iklim, kebijakan global juga butuh insinyur berkelanjutan. Selanjutnya spesialis data. Alasannya data penting untuk strategi bisnis. Analis data membantu keputusan dan tren pasar. Kemudian pengembang perangkat lunak dan aplikasi. Alasannya perangkat lunak jadi tulang punggung teknologi. Yang selanjutnya pakar logistik dan rantai pasok. E-commerce dan globalisasi butuh efisiensi distribusi. Tantangan pasok meningkatkan kebutuhan. Yang selanjutnya pendidik dan pelatih keterampilan digital. Transformasi digital butuh tenaga kerja yang terampil. Coding dan literasi digital jadi kunci. Selanjutnya psikolog dan konselor kesehatan mental. Kesadaran kesehatan mental naik terutama di kalangan muda. Penting untuk kesejahteraan. Dan yang terakhir, kreator konten digital. Media sosial dan streaming berkembang, konten menarik dibutuhkan untuk branding dan audiens. Laporan World Economic Forum menunjukkan perubahan signifikan di bidang teknologi dengan peran seperti big data spesialis, fintech engineers, dan AI spesialis berada di urutan teratas dalam pertumbuhan persentase. Selain itu, peran dalam ekonomi hijau seperti environmental engineer dan renewable Energy Engineers didorong oleh kebijakan perubahan iklim US News Based Jobs 2025 juga menyoroti peran teknologi seperti IT Managers dan Software Developers dengan pertumbuhan proyeksi hingga 17,9% hingga 2033 menciptakan pekerjaan baru sebanyak 303.700. Nah, terus gimana sih caranya buat siap? Pertama, upgrade skill. Kalau kamu di jurusan non-teknologi, coba ambil kursus online coding atau desain di Coursera. Gratis juga ada. Kedua, magang. Cari pengalaman di startup atau perusahaan yang sesuai sama passion kamu. Ketiga, jaringan. Ikut komunitas, seminar, atau LinkedIn. Siapa tahu ketemu bos masa depan. Nah, jadi masa depan itu bukan cuma mimpi, tapi rencana yang bisa kamu mulai dari sekarang. Pilih satu bidang yang kamu suka, dalemin, dan jadi seorang expert.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kuliah kamu yang masih bingung buat cari kerja apa. Tulis di kolom komentar pengalaman kamu dan kamu mau jadi apa di tahun 2030 nanti. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.